di sela-sela kesibukan Bapak masih memberikan kesempatan saya untuk wawancara tentunya Pak, untuk berdiskusi. Sebetulnya sih lebih kepada arahnya berbagi pengalaman begitu Pak ya. Saya mengharapkan informasi dan juga pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan begitu Pak. Kira-kira keputusan seperti apa dan lain sebagainya sehingga bisa berbagi dengan saya begitu Pak Gus. Namun ya sebagai pembuka tentunya saya memang kondisi ini akan saya coba sampaikan di media sosial karena sebagai tuntutan untuk tugas saya di program pendidikan berputra begitu Pak. Baik, mungkin langsung saja Pak supaya waktunya juga lebih efektif Pak ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan informasi yang didiskusikan Pak, mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah Pak, ada beberapa hal atau kondisi yang merupakan sebuah dilema ketika Bapak akan mengambil keputusan. Nah, ketika ada kondisi-kondisi itu, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah dilema atau case yang akan diambil keputusan ini dilema etika ataukah bujukan moral begitu Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ya, senang bisa berdiskusi untuk bisa membantu dalam bergerak ya. Terkait dengan masalah pengambilan keputusan itu merupakan sebuah resiko yang memang harus dihadapi oleh seorang kepala sekolah. Apakah resiko itu berdampak luas ataupun tidak, memang itu nanti kepala sekolah harus mempunyai skala prioritas dalam menentukan keputusannya. Nah, ketika menghadapi sebuah case tentang keputusan, itu biasanya kalau saya selalu membagi dua. Apakah keputusan itu adalah keputusan yang memang memerlukan respon yang cepat, ya, atau yang kedua keputusannya itu bisa ada jeda waktu. Nah, kalau ada jeda waktu, baik ada jeda waktu maupun tidak, biasanya itu saya selalu membuat mind map untuk bisa membuat keputusan yang tepat. Ya. Jadi mind map-nya itu simpel saja gitu ya. Biasanya sebuah kebijakan itu yang ditetapkan nanti akan berefek ada positifnya. Nah, biasanya nanti saya akan menuliskan dalam buku saya, gitu, dalam kertas, biasanya langsung dituliskan. Kira-kira efek positif dari keputusan ini apa? Saya langsung menuliskan efek negatifnya seperti apa. Nah, setelah kita menuliskan hal tersebut, nanti biasanya itu akan ada titik temu. Ada titik temu. Kalau sekiranya keputusan itu perlu diambil cepat, ya memang nanti akan langsung diputuskan. Kira-kira keputusan pilihan dari seorang pimpinan itu apa terkait dengan kes itu. Maka nanti harus ditetapkan dengan cepat. Tapi kalau misalnya keputusan tersebut tidak perlu diambil dengan cepat, nah, saya biasanya itu menganalisis dengan memberikan jeda waktu yang cukup lama. Jadi tidak mesti kita itu langsung merespon cepat semua keputusan, atau misalnya itu kadang hal yang membuat kita celaka itu juga masalah kita tergesa-gesa kita. Kalau kita punya waktu tidak sedikit, bersabar sedikit, memikirkan, menemukan, atau bisa jadi saya menggali informasi dari staf atau tim itu tanpa mereka harus tahu saya bahwasanya sedang menggali informasi. Bisa manggil, nanya ini gimana, biasanya nanti saya akan ada pencerahan, ada masukan. Kalau seperti ini saya putuskan ini. Itu seperti itu salah satu leader gitu ya. Jadi seni di dalam kepemimpinan itu ada hal yang seperti itu. Kemudian kalau masalah dilematis tentang masalah moral, biasanya itu saya menentukan keputusan apakah itu bentuknya itu, pertama pasti seorang pemimpin harus mempunyai efek dari kebijakannya itu adalah memberikan efek positif. Ketika itu masalah moral, tentunya ini harus dijadikan sebagai momen untuk pembinaan. Saya kalau itu person maka personnya itu dipanggil, kemudian dibicarakan latar belakang masalahnya seperti apa, kenapa sampai terjadi, dan kira-kira saya biasanya suka memberikan feedback itu justru dibalikan ke person tersebut. Kira-kira solusinya apa gitu. Tidak langsung saya menghakimi kemudian menjudge solusinya langsung dari saya. Biasanya itu diberikan penyadaran dulu, nanti itu akan dikembalikan penyadarannya itu apa solusinya apa dari dia.
Nah setelah dia nanti mengungkapkan solusinya dari dia, versi dia, maka baru saya menambahkan solusi-solusinya. Jadi itu nanti akan memperkuat komitmen di dalam menjalankan solusinya itu. Karena apa? Karena munculnya dari dia sendiri. Kemudian yang kedua, saya sebagai pimpinan itu cukup menambahkan saja. Jadi stressing pointnya apa yang perlu ditambahkan, kemudian nanti bentuk pengawasan dari komitmen untuk pelaksanaan solusinya itu apa. Nah itu untuk terkait dengan masalah yang menyebabkan. Jadi biasanya itu karena seseorang juga tidak menutup kemungkinan membuat kesalahan itu bisa disengaja bisa tidak gitu ya, dan biasanya kesalahan yang terkait dengan moral itu mempunyai efek yang cukup berat dari sisi psikologis, sehingga saya berpendapat biasanya itu tidak membuka keluar selama itu masih bisa diselesaikan dengan dia sebenarnya. Tapi kalau misalnya masalahnya itu terhitung berat, terus kemudian beritanya telah tersebar, kemudian efeknya pun bisa buruk, yaitu salah satu keputusan yang harus diambil oleh pimpinan itu adalah melakukan konsultasi kepada pimpinan yang ada di atasnya tentang langkah-langkah strategis terkait dengan kasus tersebut. Nah, bisa jadi nanti ada peringatan, hukuman, ya, sanksi. Nah, itu kan nanti juga pimpinan yang di atas itu akan membantu kita untuk mengambil keputusan. Kalau di atas kepala sekolah itu ada pengawas, pengawas pembina ya, ada kepala cabang dinas. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai referensi dan terima kasih nih untuk sharing atau informasinya Pak ya, terkait bagaimana cara mengidentifikasi antara dilema Pak ketika membuat keputusan, dilema etika ataukah dilema kebijakan moral gitu Pak. Nah, saya sepertinya lebih tertarik kepada yang dilema etikanya nih Pak. Artinya dilema etika itu kan ada dua opsi, tetapi benar lawan benar begitu Pak. Ketika ada hal seperti itu, bagaimana nih Pak cara Bapak mengambil keputusan di antara satu tentunya Pak ya? Cara menjalankannya seperti apa nih Pak ketika akan mengambil keputusan yang apa begitu Pak? Yang paling utama itu adalah karena etika itu dia harus tidak bertentangan secara hukum, dia harus tidak bertentangan secara agama, dan dia tidak bertentangan secara moral dan akhlak. Nah, kita menentukan skala prioritas 3 itu. Karena terkadang kita menganggap etika itu benar menurut kita, tapi ternyata secara hukum melanggar atau secara agama melanggar. Sehingga patokannya tiga saja itu. Jadi jangan sampai etika itu benar menurut kita saja. Gitu ya. Jadi kalau saya mungkin karena saya Muslim, ya secara syar'i misalnya tinjauan seperti apa, secara hukum seperti apa, secara sosial artinya nanti kan orang itu nanti akan berhubungan dengan satu sama lain itu seperti apa. Nah itu ketiganya itu harus dipikirkan. Itu mutlak kalau menurut saya gitu ya, dalam menentukan hal yang sifatnya terkait dengan etika itu tidak bisa sepihak saja karena masalah faktor kasihan, karena masalah, tapi juga yang lain. Itu mungkin. Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi kan ada 3 Pak kondisinya Pak yang disampaikan oleh Bapak nih. Dari selain 3 itu Pak, ada langkah-langkah yang atau ada prosedur lain nggak Pak ketika akan mengambil keputusan terkait masalah dilema etika tadi Pak? Ada prosedur khusus atau memang begitu saja? Kalau masalah etika ini tadi gitu ya, mungkin yang pertanyaan pertama tadi saya sudah menyinggung. Saya akan lebih cenderung banyak mengeksplorasi dulu tentang latar belakang masalahnya. Prosedurnya adalah latar belakang Pak ya. Jadi latar belakang masalahnya apa, kenapa itu sampai terjadi. Kalau mungkin standar jurnalistik ada 5W1H gitu ya. Minimal itu juga harus dijawab gitu ya. Harus dijawab sebagai standar prosedur kita mempunyai data, kemudian menggali fakta, sehingga ketika mengambil keputusan ya kita sudah berdasarkan tadi fakta atau data yang kita lihat. Kalau sudah jelas, nanti yang terkait dengan etika itu kita nanti akan bisa bersama. Baik Pak, terima kasih nih Pak untuk informasi terkait prosedur dan juga langkah-langkah ketika akan mengambil keputusan begitu Pak ya. Mungkin selanjutnya begini Pak, ketika ini selama ini Pak ya, menurut Bapak bagaimana sih Pak supaya keputusan yang diambil itu dirasa efektif dan tidak begitu Pak? Menurut Bapak seperti apa sih Pak kondisi yang harus dilakukan agar sebetulnya harapannya efektif Pak ya? Tapi ketika kita sudah mengambil keputusan ini efektivitasnya jauh mana? Nah seperti apa nih Pak cara Bapak untuk mengkaji dan sebagainya?
Eh, Fungsi eksekusi dari sebuah kebijakan yang kita ambil itu sederhana. Yang pertama, kita memutuskan dengan apa, kriteria-kriteria apa saja yang kira-kira bisa kita anggap itu sebagai sebuah faktor yang menjadi catatan keputusan itu sukses. Iya. Yang kedua itu adalah faktor pengawasan. Jadi dengan pengawasan kita nanti akan selalu mengukur terhadap faktor-faktor atau indikator yang tadi akan menjadi parameter kesuksesan dari sebuah keputusan. Nah, yang ketiga tentunya sebuah keputusan itu diambil melibatkan orang. Saya selalu membiasakan kepada siapapun itu dengan bahasa respon komunikasi yang efektif. Ketika itu salah, maka kita ikut terlibat untuk bisa mencari solusi. Ketika itu sudah baik dan benar, maka saya akan mengucapkan terima kasih sekecil. Jadi itu akan berefek. Kadang orang terlalu fokus dengan programnya dan sebuah keputusan itu, dia mengabaikan sisi humanis orang yang melaksanakan. Sehingga mungkin ada orang yang dia ada yang menuliskan saya kerja keras belum tentu benar, kalau kerja tidak benar sudah pasti disalahkan. Jadi sudah ada orang yang menuliskan seperti itu kan berarti berarti kalau saya sebagai pemimpin sebenarnya sekecil apapun capaian yang dilakukan oleh anak buah itu saya harus menghargai. Makanya wajib kita mengucapkan terima kasih. Efektivitas itu Pak ya. Baik Pak, alhamdulillah nih. Mungkin berikutnya nih Pak, ketika misalnya kita sudah mengambil keputusan efektif dalam mengambil keputusan tadi. Nah, pasti Pak, ketika kan Bapak mengambil keputusan, pasti ada tantangan dan hambatan nih Pak. Yeah. Setiap akan mengambil keputusan. Biasanya nih Pak, dalam mengambil keputusan yang etika tadi Pak, benar Pak, benar. Tantangan dan hambatannya seperti apa nih Pak menurut Bapak yang paling dalam tanda kutip mungkin paling besar begitu Pak? Kalau saya sebagai pemimpin itu harus sudah siap dibicarakan oleh siapapun. Ketika kita tidak bergerak, orang akan berpikir, kok nggak mau gerak ya. Tapi ketika kita bergerak pun itu bukan serta-merta orang nanti akan menyetujui 100% apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena goals dari seorang pemimpin itu dia harus bisa mengkomunikasikan setiap ide, gagasan, program itu sebaik mungkin itu kepada orang lain. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana membentuk persepsi yang baik antara kebijakan yang kita ambil dengan persepsi yang ditimbulkan dari warga sekolah. Nah, apakah persepsi itu nanti harus 100% sama? Nah, itu targetnya. Tapi ketika kita tidak bisa 100%, minimal kita nanti bisa melakukan pengukuran. Oh, alhamdulillah dari 100 orang ternyata hanya 2 orang yang tidak sependapat, atau mungkin hanya 3 orang, atau mungkin hanya 1 orang. Nextnya seperti apa? Nextnya itu adalah usaha kita untuk bisa mengkomunikasikan terhadap sisanya itu. Mungkin yang 3 orang, yang 2 orang, yang 1 orang itu kita komunikasikan. Kalau saya ya seperti itu gitu ya. Ketika target itu sudah ketika pekerjaan itu sudah bisa dilaksanakan, target 100% itu pasti target ideal. Tapi kenyataannya misalnya itu realistisnya itu kita tidak bisa mencapai itu, maka sisa pekerjaannya itulah yang harus kita bereskan. Apakah misalnya itu memanggil guru atau staf atau bawahan yang ada di bawah untuk diajak komunikasi lagi untuk bisa dikomunikasikan selesaikan. Mungkin ada poin-poin tertentu yang masih mengganjal, yang tidak sesuai dengan pemikiran dia, tapi selama kita bisa mengkomunikasikan ada win-win solusinya lah buat masalah itu. Nah, intinya masih lebih kepada bagaimana kita mengkomunikasikan atau menyamakan persepsi Pak ya antara pengambil keputusan dengan yang gimana keputusan tadi mungkin begitu Pak. Baik Pak, selama ini Pak Agus, ketika Bapak akan melakukan pengambilan keputusan, apakah dilakukan pada saat itu juga atau memang Bapak ada jadwal-jadwal tertentu misalnya, ini keputusan ini harusnya saya putuskan di hari ini dan sebagainya, atau memang ada yang harus dilakukan seperti itu langsung di hari itu dan di tempat itu gitu? Itu mungkin menyangkut dengan pertanyaan pertama tadi ya. Ada keputusan yang memang harus diambil cepat, ada keputusan yang memang secara jeda waktu itu masih bisa kita pikirkan dengan tenang ya. Nah ya tadi jawabannya gitu ya. Kalau keputusannya itu cepat, harus cepat. Nah, seninya dari seorang pemimpin itu harus bisa mengukur dengan cepat juga kira-kira analisis seperti apa.
Kadang mungkin tidak usah mencoret-coret di kertas sebagaimana yang dia punya jeda waktu, sebagai masalah yang dia punya jeda waktu panjang, ya, kita bisa. Tapi kalau misalnya yang yang butuh keputusan cepat, biasanya itu di kepala kita juga, di kepala saya itu sudah langsung memetakan ini baik buruknya itu apa, kelebihannya apa, peluangnya apa, kemudian efeknya apa, itu harus sudah ada terpetakan di kepala kita. Sehingga ketika kita harus memutuskan dengan cepat pun itu langsung ini saya harus memutuskan. Terlatih juga ya Pak ya. Itu naturalnya nanti kita akan terlatih ketika kita menghadapi masalah. Karena pada dasarnya ketika menjadi seorang kepala sekolah itu dia diusahakan oleh masalah. Kalau dia tidak dihadapkan dengan banyak masalah, lurus-lurus saja, ya tidak ada tantangannya. Tapi kalau bisa dibisarkan dengan masalah, challenge-nya itu selalu ada, yaitu sekarang saya harus menghadapi ini. Tinggal berpikiran positif saja. Kalau masalah ini sebenarnya nanti akan menjadi guru bagi kita ketika muncul masalah lain yang lebih besar. Itu sudah sebagai Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak untuk informasinya. Terkait berikutnya nih Pak, terkait masalah faktor ketika Bapak mengambil keputusan, ada nggak Pak? Apakah itu seseorang atau faktor lain yang bisa atau mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Apakah itu seseorang atau faktor-faktor sehingga ketika akan mengambil keputusan, saya komunikasi ataukah saya harus langkah-langkah apa sehingga keputusan itu saya bisa langsung cepat ambil dan efektif gitu Pak? Ada yang dia selalu terlibat dalam mengambil keputusan saya. Jadi kalau misalnya sebenarnya itu bukan hanya masalah mengambil keputusan ya, masalah kita bergantung kepada di atas itu kan. Kita sakit pertama yang diingat itu apa? Apakah obat, ataukah dokter, ataukah kita meminta doa kepada yang di atas sana untuk bisa disembuhkan dari sakit kita. Ketika kita punya masalah, apakah kita bergantung terhadap orang sehingga panik kita harus mencari orang, atau misalnya kita bergantung kepada data dokumen sehingga kita nyari kesana sini pernah nyari data, atau kita merelaksasikan pikiran kita dengan berkomunikasi dulu pada yang kita sana. Mungkin pagi-pagi juga misalnya itu pagi itu ketika bangun tidur sholat doanya itu ya Allah pertemukan hari ini aku dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang membawa kebaikan, orang yang memberikan petunjuk kebenaran kepada saya. Jadi itu pun mungkin salah satu doa yang dipanjatkan di pagi hari itu bisa jadi solusi-solusi terhadap permasalahan itu suka munculnya tiba-tiba datang mungkin dari siapa yang orang-orang memberikan kebaikan kepada kita. Jadi kebergantungan kita kepada yang di atas menurut saya itu jauh lebih besar daripada kita bergantung kepada orang lain. Karena pemimpin itu dia sudah spesial nih pada satu posisi di atas, di mana sebenarnya bedanya itu adalah dia di atasnya ada pencipta, di bawah itu ada anak buah. Jadi tinggal kita bergantung kepada yang di atas nanti. Luar biasa Pak. Spiritual Pak ya, artinya memang Allah Subhanahu Wa Taala memang Tuhan yang paling utama. Baik, Bagus, terima kasih banyak nih atas diskusi dan juga sharingnya. Dan terakhir mungkin penutup dari saya Pak, bolehkah berbagi mungkin pembelajaran apa nih Pak yang sudah didapat oleh Bapak sampai dengan saat ini ketika Bapak mengambil dari satu keputusan ke keputusan yang lain yang membuat Bapak dalam tanda kutip kompetensi Bapak semakin berkembang dan sebagainya begitu Pak. Ya barusan jawabannya juga salah satunya kompetensi semakin berkembang, ilmu juga semakin bertambah, terus kemudian juga ya Allah itu menciptakan masalah untuk mendewasakan kita. Jadi dari mulai yang dia tidak bisa menjadi bisa itu ada proses. Kita untuk bisa berlari itu melangkah dulu, berjalan dulu. Mungkin berguling dulu awalnya gitu untuk bisa belajar berguling. Nah, saya waktu pertama memberikan sambutan ketika datang ke sekolah ini juga saya menyampaikan ada kalimat yang memang dari dulu juga selalu saya ingat. There is always the first time in everything we do. Selalu ada hal yang pertama ketika kita melakukan sesuatu yang baru.
pertama kuliah jadi aspek dulu, ngalamin jadi mahasiswa dulu. Pertama jadi guru ya ngalamin dulu, duduk dulu ngajar di kelas itu seperti apa. Makanya ketika kita memimpin juga semakin hari itu memang kita didewasakan oleh masalah juga. Masalah-masalah tadi, masalah mengambil keputusan, masalah apa ya, menghadapi mungkin masalah orang lain yang harus kita pecahkan. Itu salah satu bagian nikmat terbesar yang saya syukuri ketika saya jadi pemimpin. Ya saya bisa setiap hari itu berpacu dengan masalah, dan masalah itu semakin hari itu semakin mendewasakan saya. Kalau masalah resistensi dari orang gitu ya, dari apa ya, dari siapapun itu gitu ya. Saya kepala sekolah, saya kepala sekolah yang dibesarkan oleh masalah, bukan dibesarkan oleh persepsi orang. Kalau artis itu dibesarkan oleh persepsi orang. Persepsi orang itu buruk, persepsi orang itu tidak menganggap dia mungkin cantik, mungkin apa, dia terpengaruh. Tapi kalau saya guru, saya kepala sekolah, mungkin yang dia tidak dibentuk oleh persepsi orang, tapi dibentuk oleh bagaimana kita bisa memperlihatkan kebaikan kita. Alhamdulillah Pak, luar biasa untuk diskusinya, ilmu-ilmunya juga luar biasa Pak. Saya dapat banyak sekali yang saya dapat Pak, pada pertemuan hari ini, diskusi ini. Mungkin cukup kan Pak, cukup untuk sementara diskusi saya hari ini dengan Bapak. Terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga pengalaman Bapak, usia Bapak, rezeki Bapak makin berkah ya Pak. Sehat-sehat selalu, sukses untuk Bapak sebagai kepala sekolahnya, dan juga semakin berkembang sekolahnya Pak. Terima kasih mungkin Pak. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Pak ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Peno, apa kabar? Membantu, alhamdulillah sehat Pak Ganjar. Alhamdulillah Pak Peno. Baik, sebelumnya mohon maaf nih Pak Peno ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, mungkin di sela-sela kesibukan Bapak saat ini masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa diskusi Pak ya. Mudah-mudahan keberkahan waktunya makin luas Pak Peno ya. Amin, Pak Ganjar. Alhamdulillah. Pak Peno, begini, saya memang saat ini ada beberapa hal yang ingin didiskusikan, walaupun sih sebetulnya lebih kepada ingin meminta pengalaman ya dari Pak Peno begitu Pak, terkait dengan masalah pengambilan keputusan. Barangkali mungkin Bapak bersedia berbagi dengan saya begitu Pak? Boleh, mangga. Yang semampunya saya Pak Ganjar ya. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih banyak di Pak Peno sebelumnya ya. Aman. Baik. Pak, langsung saja mungkin ke topiknya Pak ya. Baik. Pak, mohon maaf nih, mungkin ketika Bapak menjadi kepala sekolah Pak ya. Mohon maaf, kepala sekolah di SMK Negeri 1 Cipatat, SMK Negeri 1 Cipatat Pak. Oh iya, betul. SMK Negeri 1 Cipatat, Bandung Barat Pak ya. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya ada banyak hal-hal yang terjadi lah di sana Pak ya. Bolehkah mungkin bisa berbagi dengan saya Pak, ketika Bapak akan mengambil suatu keputusan terkait kondisi yang ada di sekolah Bapak, kira-kira nih Pak ya, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi case-case atau kondisi-kondisi tersebut? Apakah hal itu masuk kepada dilema etika ataukah memang bujukan moral begitu Pak Peno? Ada dua poin itu pasti ada. Baik. Baik apa namanya, dilema etika ataupun apa tadi Pak Ganjar? Bujukan moral Pak ya. Moral itu ada. Betul. Dilema etika kalau kondisi benar dan benar, kita harus memutuskan itu berdasarkan skala prioritas. Baik. Itu ada ataupun etika pun sama. Pada saat di lapangan segala kemungkinan itu sudah pada saat pengambilan keputusan biasanya saya sharing dulu, maksudnya dalam artian kita saring dulu informasi semaksimal mungkin dari kasus yang akan kita ambil. Kemudian biasanya dia mengumpulkan tim gali informasi dari tim itu karena tidak langsung kepala sekolah, biasanya kan buat karena buat program kartu. Jadi
cepat tanpa kan gali informasi, kalau memungkinkan data kita cek data sebagai Baik. Terima kasih. Nih Pak ya, intinya semua prosedurnya tetap dijalani begitu Pak Peno ya. ya. Iya, baik. Pak, terkait yang dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasannya memang dalam setiap pengambilan keputusan itu, terutama nih Pak ya, khususnya terkait dengan case-case atau kondisi-kondisi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tersebut begitu Pak? Untuk sama-sama benar sebenarnya lebih ke berat memilih mana dan mana karena dua-duanya benar. Iya, betul. Nah, kalau lalu dengan antara keadilan, rasa kasihan, ada kebenaran dengan kesetiaan, lalu ada perspektif dan jangka panjang. Betul. Jadi yang harus kita pikirkan dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau di sekolah kami, kalau saya dalam mengambil keputusan, anggaplah benar dan pengeluaran kebutuhan sarana prasarana dari program keahlian seperti itu. Biasanya kita gali informasi dan kalau program keahlian biasanya saya diskusi sama Wakaf Kurikulum dan Wakaf Humas Udin dan terkait dengan sarana prasarana. Kebetulan kayak kemarin pada saat pengajuan penganggaran belanja untuk alat dan bahan, ada 4 program keahlian yang sama-sama mengajukan, sama-sama berdasarkan kebutuhan dari standar layanan minimum pembelajaran di akhirnya kita kolektif data dari matematik, Wakaf Kurikulum, Wakaf Humas Udin, Wakaf Sarana Prasarana, dan terakhir baru kita ke tujuannya. Mau jadi program keahlian, kita datangi, kita ajak diskusi, kita sampaikan, kita kasih pengertian. Dari sana akhirnya dibuat skala prioritas. Seperti kemarin untuk pengajuan jurusan di DKV atau itu manajemen multimedia atau multimedia untuk pengajuan sarana prasarana karena sarana prasarana nasional ya tidak bisa dianggap benar, sementara kan tahun depan properti itu pun sama-sama benar dua-duanya. Tapi dalam pelaksanaan nasional itu lebih dahulu dilaksanakan. Maka yang kami lakukan adalah memprioritaskan dari segi pengadaan bahan untuk multimedia atau DKV untuk melengkapi sarana prasarananya dibandingkan dari 3 kompetensi yang lain. Seperti jadi kita beda data nih dari kurikulum, Udin, sarana, baru ke program keahliannya. Seperti itu paling ya. Tanpa merugikan lainnya, maksudnya dari skala prioritas sekarang dulu, nanti berikutnya karena ada jangka pendek jangka panjang tadi kita lihat bahwa untuk LHS itu tahun depan Baik, terima kasih banyak nih Pak untuk informasinya. Berikutnya nih Pak, ketika tadi ada skala prioritas Pak ya, skala prioritas itu muncul ketika akan melakukan pengambilan keputusan. Nah, kira-kira Pak langkah atau prosedur yang biasa dilakukan itu apakah tadi cukup rapat saja atau mungkin ada prosedur lain mungkin Pak yang dalam tanda kutip ya, mungkin seperti apa begitu Pak Peno? Tanda kutip ini tanda kutip. Sebenarnya mengalir. Saya yakin teman-teman yang sudah berada pernah memegang jabatan di pimpinan dari terendah gitu, misalkan Bapak Ibu guru di wali kelas itu juga penting mengambil keputusan. Bapak Ibu di unit kerja pun sama, sampai terakhir di kepala sekolah pun sama. Itu ada
pengalaman yang memang sebenarnya mengalir dalam artian tadi prosedurnya jelas, langkah kita secara ya pasti akan mencari kebenaran atau walaupun dua-duanya benar. Juga dibutuhkanlah alam tadi individu dengan masyarakat dalam artian golongan manajemen multimedia diprioritaskan daripada 3 kompetensi keahlian yang lain. Rasa keadilan sebenarnya lebih menguasai di sana daripada kasihan. Kenapa? Karena kalau dari segi kebutuhan TITL pasti akan lebih besar. Tapi tetap kita pikirkan dulu. Baik. Kalau kebenaran kesetiaan kayaknya tipis lah ya. Tapi jangka panjang itu tadi yang skala prioritas. Jadi cari data semaksimal mungkin, kita kumpulkan data informasi dari berbagai pihak untuk bisa menetapkan si keputusan yang kita ambil. Seperti itu paling lama. Baik Pak, luar biasa Pak. Berikutnya mungkin Pak, nih tadi sudah ada prosedurnya juga Pak ya, sudah disampaikan juga, luar biasa, ini pengetahuan baru buat saya. Nah ketika Bapak akan mengambil keputusan, menurut Bapak nih Pak ya, sesuatu atau proses tadi prosedur yang ada ketika ingin mengambil keputusan dianggap efektif itu, supaya lebih efektif menurut Bapak itu seperti apa nih Pak ketika mengambil keputusan tadi? Kalau dianggap keputusan dianggap efektif itu berarti dia mempunyai efek yang efek positif ya. Efektif berarti efektif. Walaupun dalam satu sisi efek positif ini karena tadi ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau tadi kasus tadi disampaikan, maka yang jelas pelaksanaan AN itu bisa dilaksanakan tanpa satu kendala, walaupun kita harus memilih memprioritaskan jurusan atau program keahlian di multimedia di KAFI untuk dilengkapi dulu sarana prasarananya seperti itu. Jadi kalau efektif itu berarti punya nilai positif bagi yang bersinggungan dengan itu gitu. Jadi efek positif tadi bagi sekolah juga bermanfaat, AN bisa dilaksanakan, bagi siswa juga dapat melaksanakan AN tanpa kendala, itu juga menjadi efektif karena mempunyai nilai positif buat yang bersinggungan di dalam. Seperti itu pokoknya. Luar biasa Bapak Panda ya. Pak lanjut mungkin Pak ya. Ketika Bapak nih akan mengambil keputusan, tentunya banyaklah halangan, rintangan dan tantangan tentunya Pak ya ketika akan mengambil keputusan tersebut. Biasanya nih Pak, tantangan seperti apa nih Pak yang menurut Bapak dianggap paling besar tentunya Pak ketika akan mengambil satu keputusan tadi? Karena tadi dilemanya dua Pak ya, dilema etika itu kan benar dengan benar, ini dua-duanya benar. Tantangannya apa nih biasanya Pak? Tantangannya tadi Pak, rasa keadilan, rasa kasihan dari kita sebagai manusia, makhluk sosial. Ada rasa ingin berusaha adil nih. Kalau misalkan bisa dilengkapi kenapa tidak? Tapi karena anggaran memang terbatas, ya tadi ada rasa keadilan yang saya kira adil itu bukan setara. Dalam arti adil itu menempatkan pada posisinya. Sehingga saya kira dengan keputusan yang tadi kalau kata Pak Ganji bilang efektif dan dikatakan efektif jika mempunyai nilai positif, maka keadilan ini diterapkan dengan mendahulukan kalau kasus yang tadi kita bahas, mendahulukan unit tertentu untuk kita melaksanakan karena mempunyai efek jangka pendek seperti itu. Mantap, luar biasa. Baik Pak. Pak Pano begini ya, ketika misalnya tadi Bapak sudah luar biasa nih efektivitasnya, prosedurnya sudah dilaksanakan semua. Ketika akan mengambil keputusan nih Pak, apakah keputusan itu diambil ada jangka waktunya atau misalnya ada jadwal tertentu begitu Pak? Ataukah memang langsung menyelesaikan di tempat itu juga? Atau misalnya ada prosedur seperti apa nih Pak yang biasa dijalankan? Apakah dijadwal ataukah memang langsung aja secara serentak waktu itu juga saya selesaikan atau bagaimana nih Pak Pano? Tergantung dari kapan keputusan itu dibutuhkan. Misalkan kemarin karena AN itu di bulan September di bulan
mohon maaf, di bulan Agustus akhir ya. Iya, iya betul. Maka pada itu pengajuan diajukan ke sekolah, Betul. itu proses walaupun ajuannya sama bersamaan, tetap kita proses pada saat itu juga. Waktu yang singkat ya kita kolektif informasi maksimal banyak mungkin untuk kita bisa mengatakan keputusan untuk ada penjadwalan tertentu. Tapi kalau misalkan kasus lain kan pelaksanaan kegiatan pelepasan guru yang pensiun, kebetulan insya Allah di pekan depan akan dilaksanakan. Nah itu biasanya di jangka waktu tertentu kita agendakan. Nah, ada rapat koordinasi dengan wakil kepala sekolah itu di hari Kamis. Kita diskusikan hari Kamis untuk membahas keputusan, menghasilkan keputusan bersama. Kalau saya bilang wakil kepala sekolah itu menjadi sumber data dan informasi saya, maka kesempatan ini kita gali minimal untuk bayangan kegiatan seminggu ke depan dan evaluasi seminggu ke belakang itu ada. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhan harus langsung, saat itu kita collect atau kumpulkan informasi. Tapi sementara untuk jangka keputusan yang ada jeda waktu, kita jadwalkan. Kalau kami di hari Kamis kita ada pertemuan dengan wakil kepala sekolah untuk itu bagaimana. Baik Pak, luar biasa nih Pak, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan nih Pak ya. Baik Pak, mohon maaf nih Pak, berikutnya kondisi, apakah ada nggak Pak faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan begitu Pak? Faktor yang mempermudah atau seseorang atau faktornya begitu Pak? Informasi itu informasi yang datang dan pihak yang bersinggungan itu faktor, karena kalau nggak mau orang ini ya Pak Ganjarnya bukan hanya membawa kecap, hanya bawa mulut saja. Nah itu bisa menjadi menyesatkan gitu. Berinformasi dalam hal ini adalah SDM, sumber daya ya, ataupun faktor, jadi faktornya adalah sumber daya manusia ataupun data gitu. Baik. Seperti itu. Luar biasa Pak, ilmunya saya sangat mendalam sekali nih Pak ya terkait dengan masalah pengambilan keputusan ini Pak. Terima kasih banyak nih Pak Pono. Namun sebelum saya berakhir nih pembicaraan kita Pak, pertanyaan atau diskusi terakhir nih, kira-kira nih Pak ya, dari semua hal yang sudah pernah dilakukan ini begitu Pak, pembelajaran apa nih Pak yang bisa Bapak ambil begitu Pak ketika Bapak sudah mengalami untuk melakukan suatu pengambilan keputusan sampai dengan saat ini Pak? Apa ya? Yang pertama, adil itu sulit Pak, berat. Luar biasa, setuju Pak. Sulit dan berat karena pada saat kita nggak usah membicarakan masalah tadi ya, rujukan moral yang udah jelas benar dan salah. Kita harus benar. Tapi yang jadi permasalahan adil dalam posisi dilema etika. Benar dan benar. Banyak faktor yang harus kita pertimbangkan untuk bisa menghasilkan keputusan yang tepat gitu. Jadi intinya untuk mencapai suatu keadilan itu bukan berarti kesetaraan. Jadi jangan menyamakan antara adil dan setara. Kalau adil itu mungkin berbeda, tapi sesuai porsinya. Tapi setara itu bisa jadi sama. Dan sama itu pasti akan mungkin merugikan salah satu pihak. Apakah Ganjar punya anak yang SD dan SMA, tidak mungkin menyetarakan uang jajannya, gitu. Karena kebutuhan anak SMK atau SMA lebih besar, maka kita berbeda uang saku antara putra bapak yang SMA sama putra bapak yang tua. Dan adil itu berat, jadi beban atau bukan beban ya, menjadi sesuatu yang harus dipikirkan benar-benar oleh pengambil kebijakan. Dalam hal ini pimpinan terendah
sebagai manusia ngambil option pilihan baik dan baik misalkan, ataupun sebagai peran kita sebagai guru di kelas, wali kelas, di unit kerja, sampai lingkup keluarga mungkin. Seperti paling bekerja dari saya. Alhamdulillah, luar biasa nih Pak Pono. Pak Pono, terima kasih banyak nih atas informasinya, ilmunya dan juga sharingnya. Ternyata kata kuncinya adalah adil itu berat begitu Pak Pono ya. Betul, adil itu. Terima kasih Pak Ganjar Baik. sudah mau diajak diskusi. Ini juga jadi hal baru buat saya. Betul. Kita mau diskusi hal tentang apa gitu. Ternyata pengambilan keputusan. Semua orang masih harus belajar. Saya pun di posisi sekarang masih terus belajar untuk berusaha adil tadi dalam pengambilan baik dalam rujukan moral ataupun dilema etika. Sama-sama belajar. Mohon maaf kalau ada jawaban saya yang kurang berkenan, ada yang salah. Ini hanya persepsi saya. Baik. Buat saya belum tentu benar buat orang lain. Seperti itu. Baik, Pak Pono, terima kasih banyak nih. Terima kasih, mangga. Terima kasih banyak nih Pak Pono. Saya mungkin waktunya juga sudah meluangkan waktu untuk saya. Sehat-sehat selalu. Semoga sukses selalu Pak dengan sekolahnya, dan semoga sekolah juga semakin maju dan berkembang. Pak Pono, salam untuk keluarga dan semuanya. Saya pamit mungkin Pak Pono ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.